Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan mekanisme yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, sesuai ketentuan pasal 8 ayat 3, kemudian pasal 110, kemudian pasal 138 dan 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi saat ini penyidik sudah menyatakan berkas perkara atas nama tersangka DF, ya, binti AM, ya, DF binti AM, ya, ini sudah dinyatakan P21. P21 itu artinya apa? Bahwa telah lengkap secara formil maupun secara material. Oleh karena itu sesuai dengan bunyi redaksi pasal 139 KUHP, ya, maka penyidik meminta penyerahan tersangka dan barang buktinya guna menentukan apakah perkara tersebut layak atau dapat dilimpahkan ke pengadilan. Ini bunyi rumusan undang-undangnya demikian. Jadi terhadap tersangka DF ini pasal yang dilanggar yaitu pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ya. Kemudian subsidiar pasal 3, Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Jadi merupakan perbuatan berlanjut. Atau kedua, ya, pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atau ketiga, ya, pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 64 ayat 1 KUHP. Ya. Ini merupakan satu rangkaian dengan saat ini yang sedang disidangkan yaitu terdakwa YP. Ya. YP. Ya. Jadi kasusnya, ya, dalam pelaksanaan anggaran di Bapeda Kabupaten Siak tahun 2013, ya, sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan pemotongan perjalanan dinas 10% dari uang yang seharusnya diterima oleh yang melaksanakan perjalanan dinas tanpa adanya nota kesepakatan tertulis. Yaitu caranya yaitu terdakwa YP selaku pengguna anggaran meminta bendahara pengeluaran pada Bapeda Siak tahun anggaran 2013-2014 yaitu tersangka DF untuk melakukan pemotongan 10% terhadap uang perjalanan dinas para pegawai di lingkungan Bapeda Kabupaten Siak yang seharusnya mereka terima. Kemudian laporan pertanggungjawab administrasinya, pegawai tetap menandatangani seolah-olah dia menerima 100%. Ya, jadi SPJ-nya tersebut seolah-olah tidak dilakukan pemotongan sebesar 10%-nya. Nah itu, kemudian uang hasil kumpulan potongan tadi diserahkan oleh DF kepada terdakwa YP selaku pengguna anggaran. Kemudian hasil pemotongannya tadi jumlah totalnya adalah 275 juta ya tahun 2013, 275 742 650 ya.
Rp275.742.650 diserahkan oleh BF kepada terdakwa YP. Kemudian tahun 2014 sejumlah 483.510.780 diserahkan oleh DF kepada terdakwa, ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain, yaitu pengadaan alat tulis kantor, ya. Dan ATK ini juga toko Ranggun dengan sistem utang, ya. Dan toko Ranggun memenuhi pesanan, mengirim kebutuhan ATK ke Bapeda Kabupaten Siak antara Januari sampai dengan tahun Maret 2015. Kemudian itulah antara lain tata caranya si DF ini tadi menjadi tersangka terkait dengan hal itu, ya. Masa